Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia bagi kita semua. Bersama Tosa di sini dalam program Ngopi. Profesi apa aja sih yang menarik di Indonesia ini? Dan siapa aja sih orang-orangnya? Penasaran kan? Ikutin terus ya. Ngopi yuk. Ya wajar, kamu itu kan juara favorit, kan kamu satu-satunya peserta yang nggak bisa melihat. Ditambah lagi mau masuk ke sekolah musik nggak diterima, ternyata dikasihani orang tuh nggak enak, Mas. PT Triantama Sentosa. PT Triantama Sentosa terbentuk oleh dorongan kebutuhan jasa dan pelayanan psikologis bagi masyarakat dalam lingkup profesionalitas. Kami menyediakan layanan psikologi terbaik yang dapat membantu di lingkup industri, organisasi, lembaga pendidikan, maupun individu. Kami juga terus mengembangkan usahanya di berbagai kegiatan, yaitu meliputi Human Development Consultant, Psikologi Konsultan, Tinta Indonesia, dan Special Kids Therapy Center. PT Triantama Sentosa terus berkarya untuk negeri. Itu alhamdulillah saya atas izin Allah dan atas dukungan keluarga dan juga dukungan guru-guru saya ya, terutama guru-guru SLB gitu ya. Kan saya anak SLB, Mas. Iya. Saya dibesarkan di SLB meskipun Yang penting ganteng, Mas. wah iya ganteng. Meskipun saya SMA juga SMA reguler, saya juga kuliah di saya kuliah juga gitu ya waktu itu. Di mana Mas Agus kuliahnya? Saya D3 saya di Akademi Bahasa Asing, Mas. Masya Allah. Iya. Di Akademi Bahasa Asing YIPK Yogyakarta. Oke. Lalu setelah itu, nah itu kesempatan di Jepang itu, kesempatan beasiswa. Itu mewakili negara ya, Iya, nasional ya mewakili berarti Indonesia. ya? Masya Allah. Dan waktu itu seleksinya se-Asia Pasifik hanya diambil 7 orang dari 7 negara, Mas. 7 orang? Dari 7 negara. 7 negara? Iya. Berarti Pak Agus 1 orang yang mewakili Indonesia? Alhamdulillah seperti itu waktu itu ya. Oke. Iya. Lalu di sana ngapain aja Pak Agus? Di sana intinya sih belajar tentang leadership ya. Leadership ya? Iya, leadership. 3 bulan pertama kita belajar bahasa Jepang, Mas. Terus bulan berikutnya fokus dengan leadership dan saya sendiri fokus dengan belajar komputer musik ya. Jadi bagaimana seorang tunanetra itu membuat komposisi musik dengan komposer media komputer gitu ya. Nah, seperti itu. Terus pernah juga belajar membuat web, Mas. Web? Iya. Website? Website ya, website. Itu apa yang dipelajari itu? Ya, pembuatan website waktu itu kita masih pakai Notepad itu, Mas. Jadi Oh ya? ya, waktu itu masih zaman-zamannya Notepad itu ya. Nah, itu. Jadi pembuatannya masih Jadi sebenarnya sudah apa ya, di sana memang ada program yang diberikan juga ya. Betul. Selama 1 tahun terplanning gitu ya. Di bulan pertama apa? Iya. Bulan pertama apa gitu. Iya, betul. Dan program itu disponsori oleh sebuah perusahaan di Jepang namanya Daskin Ainowa. Nah, Daskin Ainowa Foundation gitu ya. Tapi itu acara nasional. Iya. Jadi kegiatan itu setiap tahun ya, Mas. Setiap tahun selalu ada. Selalu ada, iya. Tahun ini? Tahun mungkin ini karena ada corona ya. Iya, mungkin ya, Mas. Jadi saya belum update ini. Tapi sebelumnya ya, kita mengadakan ini di salah satu hotel yang memang enggak tempatnya enggak terbuka untuk umum. Iya.
kita juga mengadakan juga insya Allah dengan protokol corona COVID-19 yang memang sebelumnya kan ini karena kita berdua ini jadi private, nggak sembarangan mengadakannya. Gitu. Ya bagus ya. Iya. Jadi Mas, nanti namanya ini kan Iya. netizen gitu kan. Iya. Kok itu iya. nggak pakai masker? Tenang, Iya. kita tempatnya khusus dan memang sudah cuci tangan segala macam gitu. Iya. Kita balik lagi ke programnya beliau, Mas Agus. Lalu di sana itu nggak perlu pakai guide atau apa gitu, atau tidak disediakan apa disediakan gitu? Kalau di sana, selama saya di sana ya ada yang membantu Mas, hanya hal-hal tertentu saja. Itu di bandaranya atau apa? Di bandaranya biasanya sudah ada yang memandu seperti itu. Oh gitu. Iya. Gimana tuh Pak Agus? Iya, waktu itu ya sempat deg-degan juga sih Mas, gimana ya nanti ya. Tapi ya waktu itu ya berpikirnya ya karena ini mungkin kehendak Allah seperti ini ya, kehendak Allah seperti ini ya. Saya tinggal jalanin aja dan alhamdulillah sukses, alhamdulillah lancar gitu ya. Dan yang menarik itu saya sampai sana Mas, sampai Osaka itu langsung yang jemput saya bilang, Agusang, Raineng. Orang Jepang ya? Iya, langsung anak orang Jepang. Kirain orang Indonesia di sana enggak ya? Enggak, orang Jepang gitu ya. Dia bilang dengan bahasa Jepang yang intinya bahwa bulan depan saya langsung diminta untuk ngajar 20 orang, ngajar angklung 20 orang di Osaka, Mas. Waduh. Nah, itu. Kesana bawa angklung nggak? Enggak. Saya angklung aja belum pernah pegang, Mas. Oh ya? Iya. Terus gimana itu? Nah, itu yang menarik itu, Mas. Wah, dia nggak ini dulu ya, nggak Iya. mempelajari dulu. Iya, nah itu. Terus saya bilang karena waktu itu ya saya bilang siap gitu aja. Saya oke, why not? Why not? Saya siap gitu Tantangan kan. ya. Tapi dalam hati wah gimana nih nanti gitu kan. Iya. Tapi kan saya berpikirnya kan angklung itu alat bernada gitu ya. Nah, sementara saya juga pernah alat yang sering saya mainkan itu kan keyboard, Mas. Saya kira nadanya sama juga dengan keyboard gitu kan. Terus saya bilang aja angklungnya supaya dibawa ke Tokyo dulu untuk saya pelajari letak-letaknya, saya bilang gitu kan. Oh, Indonesia kan gitu kan. Strategi Oh, ya. iya kan. Oke. Ya. Terus akhirnya iya Mas, saya diberi waktu sekian jam gitu ya. Waktu itu saya cocokkan aja waktu itu angklungnya dengan suara keyboard. Oh, bisa berarti. Untuk dunia musik itu sebenarnya bukan baru ya Pak Agus ya. Emang dari kecil ya Pak Agus ya. Iya Mas. Dari kelas berapa Pak Agus? Saya mulai main gitar itu sejak TK Mas. TK? Iya, waktu itu saya sering. Itu main gitar apa emang gak ada mainan? Gitar ya, memang kalau anak-anak seperti saya ini kan mainan-mainan yang disukai kan mainan-mainan yang berbunyi ya Mas ya. Biasanya kan walaupun waktu itu nggak nyadar juga kalau saya juga ternyata saya tuh nggak bisa ngelihat gitu ya. Waktu itu saya mengira semua orang tuh seperti saya gitu loh. Oke. Gitu. Jadi ada suara gitar. Om saya yang gitar itu sering saya gangguin. Jadi guru musik pertama saya itu ya om saya itu. Om saya ngajarin saya gitar, saya dengerin gitu ya. Om saya gitar, saya yang nyanyi gitu ya. Saya itu ini belajar pertama itu lagu Ayah Mas. Ayah? Iya, ya Ayah. Ayah itu lagunya Van Bres kalau nggak salah ya. Van Bres. Yang Ayah dengarkanlah, yang lagunya gitu kan. Iya, betul. Nah om saya kan gitar lagu itu saya perhatiin suaranya di mana sih suaranya gitu kan. Ntar om saya pergi gitarnya tak pegang. Oh gitu. Tak cari-cari suaranya di mana kok cocok ya gitu kan. Sampai tangan saya, jari-jari saya ini kan ada apa ya? Kapalan. Kapalan itu kan sampai terus nggak boleh kan sama orang tua sama kakek saya sama nenek makin saya. Dilarang, semakin Besok, jadi. iya, kamu besok aja kalau udah gede main gitarnya gitu kan. Terus saya dilarang untuk main gitar. Terus gitarnya itu kalau om saya pergi dicantolin di atas itu Mas. Tembok Di gitu. tembok ya, itu. Biar nggak bisa diambil. Biar nggak bisa diambil. Tetap saya ambil. Jadi saya dorong-dorong dari bawah gini. Jatuh. Gitu. Akhirnya kan jatuh juga. Akhirnya tak mainan juga gitu loh. Lama-lama bosan sendiri yang larang saya gitar gitu ya. Akhirnya ya sampai sekarang. Jadi gitar itu masih ada nggak?
Gitar itu sudah nggak ada, Mas. Kira disimpan. Iya, Mas. Oke. Ke Jepang itu Iya. ada nggak yang tantangan yang benar-benar di sana tuh yang paling berkesan gitu di sana? Tantangan yang paling berkesan itu ya Apa di daerah umumnya itu ada waktu ini kan sendiri kan untuk Iya. kemana atau Iya. tuh iya. tanpa jadwal gitu? Iya. Kalau untuk aksesibilitas sih sudah enak ya di sana ya, nyaman ya iya. saya ya. Terpenuhi Iya. gitu? Iya. Dan untungnya saya sudah belajar bahasa Jepang dulu dari rumah, Mas. Oh, Iya, udah ada prepare sebuah ya? Iya, ada sebuah lembaga namanya Yayasan Mardiwuto pada waktu itu. Itu inisiatif atau memang disuruh apa gimana belajar bahasa Jepang? Jadi saya kan klien dari lembaga tersebut, Mas. Oke. Jadi saya dapat beasiswa kuliah di sana karena saya ikut aktif Oh. main band di sana pada waktu itu. sebelumnya itu ya? Iya, Oh. pada waktu itu kan, Bu, kalau yayasan ini pengen ngetop perlu ada grup band deh, Bu, gitu kan. Ya udah besok tak usahain alat band. Nah, akhirnya Ini ada luar alat band biasa kan. loh. Mas Agus ini luar biasa loh. Gitu. Terus Pak. Nah, akhirnya adalah yayasan tersebut punya alat band kan. Nah, Support akhirnya saya gitu ya. disupport saya dari yayasan itu. Saya kuliah, dapat beasiswa, tinggal di situ juga gitu ya. Tinggal sama teman-teman yang massage di situ gitu ya. Nah, Wah, masa di situ? iya, Oh. bekerja di sana Oh, gitu, gitu. bekerja di yayasan itu gitu loh, Mas. Nah, akhirnya ya itu. Akhirnya saya diberi karena yayasan itu tahu bahwa saya lolos seleksi ke Jepang, toh ya udah. Sebelum kamu sampai sana kamu harus belajar bahasa Jepang dulu. Jadi ketika sampai sana alhamdulillah lah untuk bahasa-bahasa yang untuk sehari-hari ya daily activity sudah lumayan lah bisa lancar gitu ya. Iya. Setahun di Jepang. Iya. Itu saya waktu awalnya itu agak mikir mungkin enggak ya gitu kan. Tapi ternyata memang kemauan beliau tuh besar dan memang menginspirasi gitu. Jadinya nggak ada yang nggak mungkin dalam hidup kalau memang ada kemauan ya. Iya, betul. Awalnya di situ ada Iya. kemauan dan bergerak. Iya. Ya, masa Iya, bisa ya? betul. Gitu. Kalau boleh saya sebut ya orang-orang yang orang-orang yang menginspirasi saya ya guru-guru saya, guru-guru SLB ya. Guru-guru SLB di SLB AYAT Klaten ya. Di sana saya dididik di sana, bahkan sempat diberi kesempatan untuk mengajar di sana juga gitu ya. Nah, itu yang menginspirasi saya, dan sekarang tempat yang baru juga sangat menarik ya. Tempat di SLB Bakti Pertiwi itu juga. Pokoknya buat saya SLB itu surga dunia deh, Mas. Masya Allah. Iya. Oke, bagus. Ya. Kita break dulu, Siap. kita pindah ke tempat lain. Oke. Nanti kan dipotong-potong. Ya. Bagus, silakan diminum dulu. Oh ya. Masih dingin kok ini. Oh ya, siap, Mas. Maaf. Oke, Mas. Oke, kembali lagi sama Ogut, Tosa. Tadi break dulu, kita isoma ya. Walaupun Iya. sebenarnya ini kita di resto. Nama hotelnya apa tadi? Pip? Sumber Watu Heritage ya. Sumber Watu Heritage. Iya. Malah Pak Agus loh, Mas Agus loh yang hafal. Karena dekat saya ini. Masya Allah, daerahnya di Akamsi ya. Iya. Ada kampung sini. Iya, betul. Mas Agus. Jogja Sondi, Jogja Sonoan dikit gitu ya. Waduh, itu bahasa-bahasa gaulnya tuh. Sondi. Iya. Oke, Mas Agus. Tadi kan kita ngebahas tentang Mas Agus di Jepang ya. Iya. Jepang sebenarnya banyak yang pengen di ini. Nah, kalau Mas Agus sendiri, Iya. waktu itu kita ketemu tahun 2014 ya? Iya, 2014 ya. 2014 Iya. di bulan, ingat nggak Mas Agus? Bulannya apa ya, sekitar September juga. September Oktober ya. September Oktober Iya. kan kalau nggak salah. Kan? Iya. Itu di Tebet ya kan? Iya. Di Hotel Haris ya. Hotel Haris. Boleh nyebut nama nggak? Boleh, nggak apa-apa. Hotel Haris gitu kan. Iya, Di sana sedang training ya, Iya. 1 minggu kan. Ogut penasaran. Ini baru kali ini ada peserta. Mungkin sebelumnya ada ya, tapi karena Ogutnya yang
belum cukup puasan untuk pengalaman gitu ya. Iya. Baru kali ini ada peserta tunanetra yang ikut dalam training tersebut gitu. 1-2 hari sih nggak notice, tapi pas hari berikutnya, ada peserta ini yang tunanetra gitu kan. Akhirnya sempet tuh ngobrol ya Pak Mas Agus ya. Iya. Kita setiap makan isoma gitu sholat kan. bareng ya, Sholat kita bareng, makan gitu. bareng ya. Makan bareng ya. Di situ momen kita jadi akrab ya Mas. Iya. Alhamdulillah momen kita jadi akrab gitu kan. Ngobrol. Mas Agus ini seorang ayah Ya, dari 2 putra. 2 putra, ya. Boleh sebut namanya yang pertama? Yang pertama Ikhwan ya. Ikhwan Perdana Wildan Fadilah, Masya lengkapnya. Allah, panjang sekali. Panjang, Itu anak kalau saya ujian ngerepotin itu anak yang ngisi namanya itu. Anak saya namanya panjang-panjang Mas. Kalau yang kedua? Yang kedua Karunia Putra Habib Ismail. Masya Allah. Panggilannya Habib. Panggilannya Habib malah. Iya. Iya, laki-laki ya. Yang Iya. pertama umur? Yang pertama umur 13 tahun. 13. Ya. Yang kedua? Yang kedua 7 tahun. Ya. 27. Jadi yang pertama baru masuk SMP, yang kedua juga baru masuk SD ini. Iya, Bersamaan ya. kemarin ya. Iya. Apa istrinya juga cantik. Oh ya. iya, cantik jelita. Cantik jelita ya. Seorang komposer. Pencipta lagu nggak? Pernah sih beberapa waktu yang lalu. Ada ya? Ada sih dulu waktu masih SMA gitu, iseng-iseng buat lagu gitu ya, biasa. Masih ingat lagunya? Masih inget Ini tuh. sayangnya nggak ada gitar. Itu. Tadi kita sempet di balik layar tuh, Heeh. Mas Agus tuh bilang, sayang Mas Tosa nggak ada gitar. Iya ya, dia orangnya tuh apa ya, aduh luar biasa lah. Keyboard mantap, gitar juga oke, suara yang bingung suara sih, tiba-tiba suara tune in gitu kan. Itu Alhamdulillah. anugerah. Ya, ini anugerah yang sangat saya syukuri, Mas. Masya Allah. Iya. Syukuri dan emang harus disadari ya. Iya. Mas Agus, saya tuh pengen tanya gitu ya. Mas Agus ini awalnya kerja di SLB tuh gimana ya? Oh iya, sebelumnya Mas Agus ini ngajar, guru di salah satu sekolah. Jadi ini kali kedua tempat ya? Betul. Iya. Yang pertama di SLBA YAAT Klaten waktu Oh, itu tempat sekolah saya dulu. Ya. berapa tahun itu? Saya mengajar di sana itu ya sekitar 15 tahunan ya. Mantap itu. Iya. Yang kedua ini? Yang kedua ini di SLB Bakti Pertiwi, dekat sini, dekat iya. rumah juga kan, Ya, tadi supaya lebih sempet- dekat dari rumah sempat ya. ngobrol sama kepala sekolah. Iya. Luar biasa untuk kedepannya itu punya mimpi yang sangat mulia. Oh begitu ya Mas ya. Makanya alhamdulillah sama Allah itu diketemukan dengan Pak Agus tuh punya visi misi yang sama. Iya. Insya Allah bisa berkah bareng lah ya. Amin, amin. Ya. Nah, kenapa pindah? Supaya lebih dekat dari rumah Mas. Lebih dekat dari itu rumah. aja, iya. Lebih dekat dari rumah. Kalau yang satu itu lebih jauh, berapa kilo itu? Ya sekitar 15 kilo ya kalau dari Dari sini rumah ya. itu? Iya. Luar biasa Iya. ya. Iya. Itu selama 15 15 tahun, tahun iya. Sekian kilo itu nggak lelah ya itu. Seneng Mas. Seneng ya? Saya menjalani pekerjaan itu Happy saya ya? biasakan dengan happy gitu ya. Dan dengan happy itu ya alhamdulillah. Ya saya alhamdulillah banyak sudah menemani anak-anak latihan musik itu ya. Saya seneng gitu ya. Ada yang sudah juara 1 lomba gitar nasional, Masya Allah. ada yang juara 1 lomba memainkan alat musik memainkan keyboard tingkat nasional juga gitu ya. Bahkan ada yang dapat rekor muri pemain band tunanetra termuda juga gitu ya. Oh, itu tahun berapa itu? Muri itu 2008 ya. 2008 Iya, ya. 2008. Juga ya. Yang baru ini ada yang jadi artis juga, ngetop juga. Siapa? Namanya Arda. Arda. Itu yang nyanyi lagunya Tattoo, itu yang diorbitkan sama Pak Didi Kempot itu ya. Nah, saya juga pernah nemenin latihan dia sejak kelas 2 SD gitu ya. Jadi dari dia belajar nyanyi bareng, belajar main keyboard bareng sama Arda. Mas Agus, di sekolah, kalau di sekolah itu ada ini nggak, tantangan tersendiri nggak?
atau kendala nggak gitu? Dalam mengajar ya Mas Iya. ya. Dalam mengajar ya tantangannya adalah kita ini para guru itu selain harus memotivasi anak-anaknya juga harus memotivasi orang tuanya Mas. Nah itu kayak misalnya ketika saya menemani Arda untuk latihan nyanyi gitu ya. Nah saya selain memotivasi si Arda, saya juga sering ngobrol sama orang tuanya gitu bahwa jangan malu untuk menampilkan anaknya di setiap kesempatan gitu ya. Pokoknya ada kesempatan tampil aja gitu loh. Apa kata orang biarin aja, dengerin aja, udah kita terima aja. Yang penting anak itu bisa tampil. Itu tantangan tersendiri. Wah iya Mas itu. Karena kan kita harus memahami kondisi sebenarnya dia seperti apa gitu ya. Tepat sekali Mas. Iya. Dan semakin saya semakin saya bertemu dengan beragam orang tua ya, dengan beragam anak itu saya semakin merasa tertantang untuk gimana ya supaya anak ini bisa survive, orang tuanya juga bisa bangga gitu ya setelah mereka dapat juara 1, apalagi nasional, ada yang muri, ada yang macam-macam itu. Ketika saya itu mendengar orang tuanya bangga itu, perasaan saya luar biasa itu. Saya lebih bahagia daripada mereka itu. Dan akhirnya terbukti gitu kan dengan prestasi yang anak-anak dapatkan gitu kan. Di situ merasa alhamdulillah gitu kan, dia sukses. Betul. Gitu, berprestasi kayak gitu. Dan sebenarnya yang saya lakukan ini sebenarnya juga hanya sekedar aja. Saya hanya sekedar memodel saja gitu loh. Saya melakukan modeling dari guru-guru SLB gitu ya, dari guru-guru SLB yang kasih sayang mereka itu luar biasa Mas. Bener kalau saya ceritain di sini nggak nyampe nih waktunya ya. Itu benar-benar butuh jam terbang sih. Iya, itu tulus ya itu. Iya, tulus Mas. Bener. Kalau saya boleh katakan itu ya surga dunia saya itu ya di SLB itu. Jadi bener-bener kasih sayang mereka itu benar-benar tanpa pamrih. Makanya ya karena saya belum bisa membalas kebaikan mereka ya, paling tidak saya bisa mendoakan mereka gitu ya. Beliau-beliau yang sudah mendidik saya, dan saya meniru itu apa yang mereka lakukan untuk murid-muridnya gitu loh. Iya betul. Jadi sebenarnya saya bukan apa-apa, saya hanya modeling, saya modeler ya saya. Peniru aja saya ini. Tapi karena niatnya tulus kan, jadi ya nggak terasa mengeluh gitu ya. Iya. Jadi happy aja jalannya. Happy aja iya. Saya meniru guru-guru saya. Ada guru saya yang namanya Pak Bagio ya, guru saya kalau saya. Nah, beliau itu sering nyariin beasiswa untuk murid-muridnya Mas. Dulu termasuk saya gitu ya. Oh, aktif juga beliau aktif mengusahakan bagaimana supaya murid-muridnya itu bisa kuliah gitu ya. Dan ketika saya ke Jepang ya, saya berusaha untuk meniru beliau gitu loh. Saya berusaha untuk bagaimana saya bisa dapat teman di sana yang mereka mau bantu siapa mereka nggak tahu gitu kan. Mereka belum tahu, saya jadi mediatornya gitu loh. Akhirnya ada juga beberapa adik kelas saya yang alhamdulillah dapat beasiswa juga sampai kuliah juga gitu loh. Nah saya hanya peniru saja gitu loh. Saya bukan siapa-siapa gitu. Saya hanya Mas Agus peniru gitu loh. Tapi peniru yang gitu loh. Baik lah gitu. Iya itu. Peniru yang baik yang memang semestinya seperti itu mengadopsi ilmunya kan kayak gitu. Nah Mas Agus, saya pengen tahu. Mas Agus tuh pertama kali kenal dengan istri itu gimana?